Bab 872. Aku mengkhawatirkanmu. Melihat penampilan Golden Ye, ekspresi Audrey Han langsung berubah. Dia merasa tertekan dan bergegas masuk, mengangkat tangannya untuk mematikan air. Audrey Han membungkuk dan menyentuh bahu Golden Ye, hanya untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya dingin. Dia telah berada di bawah air dingin untuk waktu yang lama, ditambah dengan timbulnya efek obat, dia pasti kesakitan sekarang. Pakaian di tubuhnya berat, Audrey Han hanya bisa mengulurkan tangan dengan canggung untuk membuka kancingnya dan melepas mantel yang menjadi berat karena air. Jika membiarkannya menggunakan air dingin, bukan tidak mungkin, tapi diperkirakan Golden Ye harus merendam hingga pagi hari. Sekarang musim dingin, jika biarkan dia berendam di air dingin sampai pagi, dia akan membeku kematian. Gerakan tubuhmu dan lepaskan mantel ini. Mantel yang berisi air sangat berat, Audrey Han mendorong bahu Golden Ye dengan keras. Golden Ye yang bersandar di dinding tanpa ekspresi di wajahnya, akhirnya membuka matanya dan menatap Audrey dengan ekspresi samar, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak masuk?" Suaranya sepertinya tidak terlalu kuat, dan ada sedikit vibrato. Audrey Han tidak perlu mendongak untuk merasakan bahwa tatapannya saat ini sedalam serigala yang tertidur di malam yang gelap. Dia tidak menatap matanya, dan mengulangi kalimat tadi. Tapi Golden Ye masih tidak bergerak, perlahan menggenggam pergelangan tangannya, suaranya serak, "Apakah kamu tahu seberapa keras aku menahannya?" Audrey Han mendongak kaget, tentu saja dia tahu. Dia pernah dibius oleh orang lain sebelumnya. Dia secara alami tahu betapa menyakitkannya untuk bertahan, oleh karena dia tahu itu, jadi Audrey tidak ingin dia menderita sendirian. Golden Ye menyipitkan matanya, dan cahaya berbahaya keluar dari matanya. Dengan tangan yang keras, Audrey Han berbaring di dadanya tak terkendali. "Kalau sudah tahu, kamu masih berani masuk." Audrey Han mengedipkan matanya beberapa kali dengan gugup. Bulu matanya berkibar, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Aku mengkhawatirkanmu." Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya yang tipis seolah-olah dia sedang membuat keputusan besar. Setelah waktu yang lama dia mendongak lagi, matanya bertemu dengan matanya, "Aku ingin membantumu." Saat mendengar, Golden Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat giginya yang terkatup. "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi." Penampilannya terlihat sangat menakutkan, matanya sangat ganas dan tampak seperti mau melahapnya. Audrey Han secara tidak sadar ketakutan, tetapi melihat bibirnya yang tipis pucat dan tatapannya yang sabar, dia harus menekan rasa takut-takut ini dan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. "Aku tahu kamu tidak nyaman. Sekarang musim dingin. Kamu akan sakit jika berendam di air dingin sepanjang malam." Melihatnya semakin dekat, Audrey Han hanya mengenakan satu set piyama. Kemudian, setelah mendengar kata-kata Golden Ye, dia mengenakan mantel untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia dipeluk dan dicium oleh Golden Ye, pakaian di dalamnya yang awalnya sudah basah, sekarang saat menempel di tubuhnya, secara alami menunjukkan lekuk tubuh. Audrey tidak perlu melakukan apa-apa, hanya berdiri di depannya membuat Golden Ye tidak bisa menahan diri. Sekarang dia berkata pada dirinya sendiri dalam posisi ini bahwa dia ingin membantunya. Berapa banyak daya tahan yang Golden butuhkan untuk menolaknya? Mata Golden Ye hitam dan gelap, seolah ternoda dengan lapisan tinta. Dia mengangkat tangannya untuk menggenggam bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu yakin?" Audrey Han mengangguk tanpa ragu, dan ciuman dingin Golden Ye jatuh di bibirnya. Hanya saja, Golden Ye dengan cepat melepaskan, tatapannya menguncinya dengan erat, "Jika kamu mengatakan tidak sekarang, masih ada kesempatan." Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, dan mengambil inisiatif untuk membuka kancing Golden. Perilaku ini sudah menunjukkan segalanya. Tenggorokan dalam Golden Ye berguling ke atas dan ke bawah, saat melihat gerakannya, hanya mata hitam yang tersisa di matanya. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri malam ini. Ketika Golden Ye menggendong Audrey Han,
Audrey Han melingkarkan lengannya di lehernya, ujung telinganya semerah darah, dia berbisik, gerakannya lebih ringan. Golden Ye dengan lembut mencium daun telinganya, dan menjawab dengan lembut, "Oke." Keduanya sudah pergi dari kamar mandi, tetapi pakaian basah mereka jatuh ke lantai, digantikan oleh dua bayangan di ruang remang-remang di atas selimut tempat tidur yang lembut. Lampu kuning hangat di kepala tempat tidur menerangi ruangan. Bulan bersembunyi di awan, dan setelah waktu yang lama awan berangsur-angsur menyebar. Setelah malam ini, semuanya menjadi berbeda. Audrey Han bangun sangat pagi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat lapisan keabu-abuan di luar jendela. Tampaknya sekarang tepat jam 6. Setelah berguling untuk waktu yang lama tadi malam, seluruh tubuhnya sakit sekarang. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan kemudian dengan lembut menggerakkan tangan besar yang melilit pinggangnya, bangkit dan mengenakan pakaian. Kemudian dia kembali menatap Golden Ye. Mungkin karena efek obatnya, dia tidur sangat nyenyak. Audrey Han bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Dia meletakkan semua pakaian basah yang jatuh di kamar mandi tadi malam ke mesin cuci. Audrey Han merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dia menutup pintu dan memeriksa, hanya untuk menemukan darah di antara kedua kakinya. Meskipun volume darahnya tidak banyak, adegan ini sudah cukup mengejutkan. Wajah Audrey Han tiba-tiba pucat, dia mengenakan pembalut wanita lalu membuka pintu dan keluar. Waktu kehamilan belum melewati 3 bulan. Meskipun dia telah menyuruh Golden Ye untuk lebih ringan tadi malam dan Golden Ye juga mendengarkannya, Golden masih tidak menahan diri ketika cintanya kuat. Bagaimana ini? Apakah situasi ini akan mempengaruhi anak? Audrey Han sangat ketakutan, tetapi dia tidak bisa memberitahu Golden Ye. Audrey Han berpikir sejenak, keluar dari kamar mandi untuk mengambil mantelnya, kebetulan melihat Annie Song memanggilnya. "Annie Song, Tante." Audrey Han tampak seolah dirinya telah menemukan penyelamat. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan berlari ke balkon untuk menjawab panggilan. "Bibi Song." Annie Song mendengar kecemasan dalam nada suaranya, jadi dia tidak mengatakan niatnya, tetapi bertanya, "Ada apa? Nadamu sangat cemas seperti ini, apa yang terjadi?" Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan merasa sulit untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Tetapi saat berpikir bahwa semuanya sudah seperti ini, apalagi yang tidak bisa dikatakan. Pada akhirnya dia hanya bisa berkata, "Bibi, Golden dibius tadi malam." Saat mendengar, Annie Song terkekeh dalam hatinya, "Apa yang kamu katakan?" Dia sangat marah sehingga dan ingin membanting meja, mengapa hal ini bisa terjadi, bagaimana kondisinya sekarang. Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan berbisik, "Dia baik-baik saja, Bibi Song, jangan khawatir." Bibi Song menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia baik-baik saja. "Itu. Meskipun dia baik-baik saja, tapi aku." Audrey Han ragu-ragu dan menjelaskan situasinya. "Bibi Song. Lalu kenapa masih terdiam? Cepat berpakaian, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan." Annie Song dulunya adalah seorang dokter, karena dia sudah berkata begitu, Audrey Han tidak ragu lagi dan kembali ke kamar untuk berganti pakaian setelah menutup telepon. Bersambung.